wayang ini sebagai media dakwah untuk mengumpulkan warga, kemudian lewat adegan wayangan itu dimasukilah yang namanya tuntunan-tuntunan. Maka kadang-kadang yang namanya adegan wayang kulit itu bisa dijadikan tontonan dan juga sekaligus bisa menjadi tuntunan. Karena di situ nilai-nilai budaya bisa dimasukkan, nilai-nilai agama bisa dimasukkan lewat sebuah cerita yang dikemas sedemikian rupa sehingga para pemirsa, para penonton itu akan tertarik. Sebelumnya sudah Bapak spill tentang Werkudara dan si Arimbi ya. Itu kisah-kisah. Hai halo Sobat Singepods, bertemu lagi dengan saya Lucia Rajeng Anastiti yang akan menemani kalian sebagai host di episode ke-10 yang kali ini. Wah, sudah tak terasa kita sudah memasuki episode yang ke-10, yang pastinya materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada episode kali ini akan menarik nih untuk Sobat Singepods semua. Jangan lupa untuk menonton dan mendengarkan ya. Mari kita sambut narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Bapak Sunaryo. Selamat berjumpa. Iya Pak, selamat berjumpa. Selamat datang di Singepods ya Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik dan juga akan ucapan selamat untuk yang ini yang ke-10 ya Mbak ya? Iya, ya, betul Pak. Mudah-mudahan ke depannya bisa sukses selalu. Amin. Siap, terima kasih, amin Pak. Oke, sebelumnya boleh disapa dulu Pak Sobat Singepods-nya. Halo sahabat Singepod, apa kabar? Sebelum masuk ke materi, kita tagline dulu ya Pak. Singepods, temukan perspektif baru bersama Singepods. Tepuk tangan dong. Oke. Oh ya. Sebelum masuk ke materi ini juga, saya juga mau bertanya tentang Bapak Sunaryo dulu. Ya. Bapak kan ini selaku guru bahasa Inggris nih di Ya, SMA betul. Negeri 1 Ya, Seigan. betul. Bagaimana Bapak bisa menggemari kisah-kisah pewayangan nih Pak? Ya oke, terima kasih. Pada prinsipnya dengan yang namanya wayang itu saya sejak SD itu memang suka sekali. Wow. Kemudian setiap ada pentas pertunjukan wayang kulit itu saya selalu ada di sana dan menonton dari sore sampai pagi. Wah, keren, dan Pak. kadang-kadang sampai nginep di rumah teman. Kalau misalkan agak jauh, kami terpaksa harus berangkat naik sepeda, kemudian bermalam di rumah teman, kemudian malam harinya kita berangkat, baru pulangnya pagi. Wow, sudah dari kecil ya melestarikan Ya, betul. kebudayaan terkhususnya Betul. pewayangan gitu Iya ya betul, Pak? makanya saya tokoh-tokoh wayang itu ya sedikit banyak yang hafal gitu. Walaupun latar belakang saya adalah bahasa Inggris, tapi di sisi lain saya juga sangat menggemari yang namanya wayang kulit, khususnya khas Yogyakarta ya. Ya, siap. Kita masuk ke materinya ya Pak. Oke, siap. Bagaimana ini sejarah tentang wayang kulit sendiri Bapak? Oke, baik. Sebenarnya wayang kulit itu kan berasal dari bahasa Jawa. Ya. Wayang itu artinya kan bayangan, bayang-bayang. Ketika kita sedang berdiri di dekat lampu, maka di sini ada bayangan. Maka itu namanya wayang. Sementara kulit itu merupakan bahan yang digunakan untuk dijadikan tokoh figur yang akan mengisi dalam sebuah cerita wayang itu. Ya, makanya yang namanya wayang kulit itu merupakan gambaran dari perjalanan hidup, termasuk sikap, sifat, dan perilakunya manusia secara umum. Oh, jadi sifat, sikap, perilaku manusia itu bisa digambarkan Ya, dengan betul. wayang. Ya, dengan wayang itu. Iya. Oke. Nah, cerita apa saja Pak yang ada di wayang kulit itu sendiri? Oke, di dalam cerita wayang kulit itu berdasarkan naskah teksnya itu ada yang diambil dari yang cerita Ramayana, kemudian yang kedua itu dari Mahabharata. Yang Ramayana itu banyak sekali ceritanya, seperti misalkan ada Subalileno, benar ada Anoman Lair, ada Anoman Duto atau Anoman Obong, kemudian ada Sinto Obong, kemudian ada apa itu Dosomuko gugur, Dosomuko atau Dosomuko Leno dan lain sebagainya.
Banyak sekali, iya, Pak. banyak sekali. Kemudian kalau untuk yang Mahabharata kan banyak juga. Itu kan berasal dari keluarga Trabharata. Nanti mulai dari kalau pas perangnya itu sendiri itu kan nanti ada diawali dengan Kresna Duta, kemudian ada Seta gugur, ada Bisma gugur, ada Suluwan, Gatotkaca gugur, kemudian ada Ranjaban, Abimanyu yang dipanah oleh Wadyabala Kurawa itu, kemudian ada Duryudana gugur, kemudian ada Landaan, Jumenengan Parikesit, dan masih banyak lagi ya lain. Keren ini, tokoh-tokoh wayangnya juga banyak ya Pak pastinya. Nah, itu bagaimana perkembangan dari wayang kulit sendiri itu Pak? Ya, pada prinsipnya wayang kulit itu kan ada sejak zaman Hindu Buddha. Cuman ketika itu wayang kulit itu bukan dibuat miring, tapi dilihat dari muka ke depan. Jadi wajahnya wajah ke depan, bukan dari samping. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, wayang itu dibuat miring. Itu sekitar abad ke-15 itu Kanjeng Sunan Kalijaga itu menyepakati bahwa yang namanya penggambaran termasuk karya seni wayang itu kalau dimiripkan dengan manusia itu kan tidak diperbolehkan secara agama. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu membentuk wayang itu dibuat miring. Makanya wayang itu kan hidungnya kan beda dengan hidungnya manusia. Tangannya itu kan lebih panjang sama dengan kakinya. Makanya dibuat itu dibuat berbeda dengan bentuk fisik dari manusia itu sendiri. Itu yang sebagai media dakwah itu bagaimana Pak? Ya benar. Pada waktu itu ketika orang-orang Hindu ini menggemari wayang, kemudian ada masuk ajaran Islam, itu makanya Kanjeng Sunan itu menggunakan wayang ini sebagai media dakwah untuk mengumpulkan warga, kemudian lewat adegan wayangan itu dimasukilah yang namanya tuntunan-tuntunan. Maka kadang-kadang yang namanya adegan wayang kulit itu bisa dijadikan tontonan dan juga sekaligus bisa menjadi tuntunan. Karena di situ nilai-nilai budaya bisa dimasukkan, nilai-nilai agama bisa dimasukkan lewat sebuah cerita yang dikemas sedemikian rupa sehingga para pemirsa, para penonton itu akan tertarik untuk menyaksikan pertunjukan wayang itu. Jadi wayang itu sendiri yang sebagai media dakwah itu diprakasai oleh siapa ya Pak? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu abad ke-15. Abad ke-15, oke Pak. Untuk karakter dalam tokoh-tokoh wayang itu? Pada dasarnya yang namanya karakter tokoh wayang itu banyak sekali. Ya kan Kurawa itu ada 100 orang, belum yang lainnya. Cuman itu karakter itu dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama misalkan golongan dewa. Bisa mencontohkan berikan contoh Pak Dewa? Dewa. Siapa ya? Ya ada Bathara. Bathara Surya. Bathara Surya, Bathara Guru, Bathara Narada, Sang Hyang Penang, betul. Nyamodipati, Bromo, itu kan semua tokoh-tokoh dewa. Kemudian yang kedua ada yang namanya tokoh raja-raja, seperti Raja di Astinapura itu Pandu Dewanata, kemudian di Amarta Puntadewa, kemudian Pringgondani itu Trembuku dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dari kesatria, kesatria seperti ada Gatotkaca, Antareja, Antasena, Angkawijaya itu masuk satria-satria. Kemudian dari kaputren, seperti ada Arimbi, ada Srikandi, kemudian ada Rara Ireng atau Sembadra. Kalau kaputren itu maksudnya gimana Pak? Yang putri-putri. Yang putri-putri. Dari Srikandi, kemudian ada Rara Ireng atau Sembadra. Kemudian juga dari abdi. Itu sering dijadikan merek emas. Misalkan Semar, batu Semar. Yang geguk satu melangan gitu ya. Kemudian ada Petro, ada Bagong, ada Gareng. Itu kalau dari Trah Amarta ya, kalau cara yang dari seberang itu ada Togok, ada Mbilung. Kemudian dari Kaputren itu ada embannya juga, namanya biasanya Limbo, Jange, maka ada yang Limbuan Jangean. Kemudian masih ada satu lagi tokoh yaitu raksasa. Raksasa? Raksasa atau Gandharwa atau Buta. Misalnya seperti apa? Seperti Tremboko, Prabu Tremboko itu berbentuk raksasa. Kalau bentuknya raksasa itu gimana Pak? Dalam tokoh wayangan itu? Biasanya tokoh raksasa itu digambarkan dengan tubuh yang tinggi, besar, gimbal, hidungnya besar, matanya ini lebar-lebar, kemudian ada taringnya. Dan itu menimbulkan mencerminkan sifat yang angkuh, sombong, kemudian berangasan, berangasan? Tahu. Uraan gitu arogan gitu, dan sebagainya.
Kalau semisal yang kayak wayang-wayang berwarna kulitnya hitam, ada yang putih gitu, Oke. bedanya gimana Pak? Wayang itu juga bisa dilihat dari karakternya ya. Kalau misalkan tahu simpingan. Simpingan itu kalau ada kita jejer wayang itu kan ada wayang dijejer sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Iya. Nah itu yang sebelah kanan itu biasanya yang tokoh-tokoh bagus. Yang sebelah itu tokoh-tokoh yang kurang bagus. Biasanya yang wajah-wajah ada hitam atau keemasan brown itu biasanya menggambarkan gambar yang jujur, setia. Kemudian yang sebelah sini biasanya sebelah kiri itu wajahnya kan merah-merah dan wajahnya agak dangak gini karena menimbulkan dia rasa sombong. Maka berarti kalau dangak itu kayak sombong. Jadi sombong. Kalau gini? Di Luro ini berarti dia orangnya senyumnya ramah, bersahabat. Jadi kayak ciri-ciri orang baik gitu. Iya, ciri-ciri orang baik. Itu kan orang kan berjalan kan menyombongkan diri kan, misalnya membusungkan dada, mendangak, seolah-olah tidak. Jadi apa yang lain itu dianggap kecil. Itu juga digambarkan dalam bentuk wayang. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak, untuk permasalahan apa saja yang menyebabkan konflik atau perang dalam wayang kulit itu? Dalam wayang kulit itu ada beberapa perang yang dikatakan cukup besar ya. Iya. Itu diantaranya itu ada di Babat Ramayana. Ya, di Ramayana ini perang antara raja di Ayodhya, Rama Wijaya melawan raja di Alengka, Dasamuka. Ya, permasalahan yang muncul dari akibat perang ini itu karena apa? Si Dasamuka itu kepingin memperistri si Sinta, Dewi Sinta, istrinya si Prabu Rama tadi. Tapi Prabu Rama sama yang siapa? Dasamuka itu sebelumnya pernah kayak bertemu? Belum pernah ketemu, karena itu negara Ayodhya sama Alengka itu terputus oleh sebuah samudera, jadi nggak pernah ketemu. Jaraknya jauh gitu? Jaraknya jauh. Nah, ketika Prabu Rama itu berjalan-jalan di hutan sama istrinya Dewi Sinta itu, kemudian ini tertarik si Dasamuka, loh kok ada wanita cantik, sopo ini? Wah, kok tertarik, akhirnya dicolong dengan membutut atau Kijang Kencana itu. Setelah dicolong, dicuri, itu dibawa ke Alengka. Ya, kan sang suami nggak terima. Maka sang suami pun ini akan mengambil gimana caranya agar istrinya bisa kembali lagi. Nah, maka dalam cerita ini nanti ada yang namanya Anoman Duto tadi. Anoman apa? Anoman Duto. Itu maksudnya? Ya. Wah. Bagus ini Pak. Bagus sih. Bagus ya. Ngerti? Tahu nggak siapa namanya ya? Betul Pak. Kalau lah kepiye iso nyekle wayang kok. Wonten pasar Kelipikan Pak. Mungkin ping murah kuwi. Iya Pak. Wonten autentik niki Pak sebenarnya Pak. Ini Pak Pak. Wayang nopo niki Pak? Kuwi jenenge Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya Arimbiatmaja, ya Senaputra. Jenenge ya Hajabang Tutuka. Wow. Kathah nggih Pak. Ya betul. Ya Kaca Negara. Wah niki Bapak kan saged prakteknya mboten Gatotkaca niki. Bisa saja. Cobi Pak. Wah, kula penasaran iki kula kan anu kan mawon mboten kula mboten saged ngedolanen iki Pak. Nah, misalkan ini Gatotkaca sedang dia melalang buana ya. Nah, ini kalau dia sedang pisuwanan kan wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ngaberancang. Makanya Gatotkaca ini perlambang kesatria yang sangat bijaksana dan juga sekti mandraguna. Suara niku kira-kira berapa nih Pak suaranya itu? Suaranya itu agak besar. Ya kan kebetulan dipanggil oleh bapaknya. Wah, Gatot wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Suaranya gitu, agak besar. Wow. Nah, isyarat Mas. Oke. Coba dipraktekin. Ya, nanti akan kita kupas tentang yang namanya tokoh yang namanya dari meriwan ya. Nah, dari gini bae. Sebagai ujung bener Pak, kalau berarti ujukan apa cerminan itu. Wah, kok yang ngerti karep to ya? Tapi Pak. Heeh. Oke, bisa kembali lagi Oke, untuk siap. diceritakan Bapak. Ya. Ramayana. Ramayana itu perang antara Prabu Rama Wijaya dengan Dasamuka gara-gara istrinya Prabu Rama diculik atau dicuri oleh
Dasamuka. Nah, dalam kehidupan nyata kan konflik akhirnya ini masuk bojone wong kok disenengi, mesti ya bojone ra trimo toh. Iya. Nah, makanya terjadi konflik. Oh. Tuh. Kemudian yang kedua itu namanya. Tapi mohon maaf Pak, ya. sebelum dilanjutkan lagi saya mau bertanya yang tentang Ramayana ini. Pada waktu Sinta diculik sama Dasamuka itu bagaimana ya Pak? Si Sintanya apakah mau atau menolak? Oke. Pada waktu diculik dan dimasukkan ke dalam kaputren di Alengka itu, itu Dewi Sinta tidak mau disentuh. Oh. Ya. Makanya dia dianggap suci. Maka nanti itu untuk membuktikan kesuciannya pernah disentuh Dasamuka apa tidak, itu ada ceritanya namanya Sinta Obong. Oh, Sinta Obong. Ya, Sinta Obong itu membuktikan pada suaminya bahwa aku belum pernah dinodai. Dan itu pun juga dibuktikan oleh Anoman Duta. Ketika Anoman Duta dikasih cincin. Ya. Anoman wonten paring dawuh Kanjeng Gusti, gawanen ali-ali iki nggokno. Engko nek iji sedeng berarti dia masih suci. Dewi Sinta itu ternyata masih. Jadi ini kayak cara untuk lihat dia masih suci atau enggak itu pakai cincinnya. Iya, pakai cincin. Dan tapi si Prabu Rama itu masih curiga, oh iya, maksud nang kono pirang-pirang dino kok ora diapa-apa nih. Makanya si Sinta itu sumpah tadi tidak tahu. Aku siap yo. Matur nuwun Mas. Anu kula wae ya Pak. Nggih, monggo Mas. Wah, petel lak sregep iki Mas. Niku kula ki mboten dibayani kalih Bu Roro niku Pak. Waduh, efisiensi mulu niku Pak. Tak dongake rezekine lancar. Oleh bojo sing saleh. Wah, amin. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bisa dilanjut lagi Pak. Bisa. Tentang tadi. Yang perang tadi ya? Iya. Oke, kemudian ada namanya perang Pamukswa. Iya. Pamukswa itu perangnya antara Prabu Tremboko Pringgondani, kerajaan nama Pringgondani, dengan Pandu Dewanata, itu raja di Astinapura. Oh. Pada prinsipnya Pandu Dewanata dengan Tremboko itu bersahabat. Iya. Dan bahkan Prabu Tremboko itu pernah menjadi gurunya, guru kanuragan, kebatinan. Pandu Dewanata itu makanya akrab sekali. Jadi kayak meguru ya? Ya, setiap bulannya itu selalu datang. Pasok blondong pengareng-areng, jadi upeti. Hasil bumi di Pringgondani ada diberikan ke Astina. Nah, pada suatu saat 3 bulan ini si Prabu Tremboko kok tidak ke Astina. Ada apa? Ya. Padahal di Pringgondani sedang mempersiapkan pesta untuk menyambut Prabu Dewanata. Membuat kejutan lah, kalau sekarang udah tak buat kejutan sahabatku ini akan saya jamu dengan yang seenak-enaknya, sehebat-hebatnya. Tapi kenapa kok si Prabu yang meguru tadi ke siapa? Pandu Dewanata itu kenapa kok membuat kayak syukuran kayak gitu? Nah, karena merasa karena sudah saling bersahabat. Cuman kesempatan seperti ini, nah di Astinapura itu raja namanya Pandu Dewanata. Pandu Dewanata punya patih namanya Gondomono. Ya, Gondomono itu punya anak buah namanya Haryo Suman, yang sekarang terkenal dengan Sengkuni. Nah, Sengkuni atau Haryo Suman ini orangnya licik. Dia ingin menjadi patih di Astinapura itu. Makanya ketika suatu saat diperintahkan Haryo Suman wonten paring dawuh, coba buktekno kenapa kok Prabu Tremboko wis 3 sasi ora sowan rene. Oh nggih. Dalam artinya kebenaran nih, tak gawe fitnah. Akhirnya setelah datang ke Pringgondani balik lagi ngomong, Kanjeng Sinuwun estunipun Prabu Tremboko menika badhe mbalela, badhe nyerang riki. Loh, kok wani-wani nih? Wah, akhirnya kan muntap tuh. Gondomono patihnya dan prajuritnya ngeluruh ke Pringgondani. Terjadi pertempuran. Padahal sebenarnya dia nggak datang ke Astina karena ingin membuat surprise. Nah, setelah itu Sengkuni kan sik penting kok Gondomono maju perang engko mati. Licik ya Pak. Licik. Akhirnya apa? Ternyata Pringgondani kalah semua oleh Gondomono. Gondomono kan orangnya hebat. Akhirnya si Sengkuni atau Haryo Suman tadi mbujuk karo Tremboko gaweke luweng. Kenapa? Buat apa Pak? Buat luweng, akhirnya gaya luweng. Terus si Tremboko tadi nek pancen kowe ampuh cekelan aku, uyahan aku.
Nah, akhirnya nggak luwung tadi. Ternyata si Gondomono kecemplung luwung. Dia kecemplung luwung langsung durugi blek-blek. Maka lakon ini namanya Gondomono luwung. Nah, setelah mengetahui itu si Aryo Sumal tadi pulang ngomongke kalau Gondomono gugur. Balik harapannya dia sih ganteknya dadi pati. Jadi perang ini disebabkan oleh karena apa? Fitnah. Makanya ada pepatah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nek pembunuhan mencapai satu orang, lah ini kan banyak orang melibat banyak, makanya jangan suka memfitnah. Iya. Oh, jadi ada kayak apa sih namanya kayak pesan moralnya ya dari pesan moralnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya Gojali Sutro. Gojali Suto ya. Gojali itu bapak, Suto itu anak. Nah, Gojali Suto itu bapak itu Prabu Kresna. Kemudian Suto anaknya di sini adalah Sitijo atau Bomo Narokosuro. Prabu Kresna itu punya istri 4. Dewi Pertiwi, ada Rukmini, Jembowati, Setyobomo. Cuman akan yang kami bahas 2 saja, yaitu dengan Pertiwi. Dengan Pertiwi itu punya anak namanya Sitijo atau Bomo Narokosuro. Kemudian dengan Jembowati itu punya anak namanya Sombo. Nah, si Setijo ini punya istri namanya Hak Nyonowati, orangnya cantik. Sombo ini tertarik, jadi adiknya lain ibu ya, tertarik, akhirnya terjadi perselingkuhan. Tapi si Sombo itu sudah punya istri atau belum? Oh belum. Belum, dia selingkuh dengan istri kakaknya. Nah ketahuan, akhirnya yuk, sopo wonge sing ora resu nek bojone diselingkuhi kan gitu. Nah makanya marah si Sitijo. Setelah marah kayaknya singkat cerita si Sombo ini dijuing-juing, tahu dijuing-juing? Dimutilasi, dipotong-potong. Sampai habis hancur badannya. Saking marahnya waktu Sombo maka lakukan apa Sombo juing itu. Sombo itu Jawa dijuing-juing atau dicacah-cacah atau dimutilasi. Lah bapaknya Prabu kan ya marah. Mosok mengono anak kok dipateni, nek ngono kok musuhmu karo aku. Akhirnya bapak dengan anak. Terjadilah namanya Gojali Suto. Permasalahan apa? Selingkuh. Makanya dalam kehidupan nyata orang berselingkuh mesti, kalau kita lihat TV ya, itu kan ada selingkuh tahu-tahu duduk dibunuh. Nah, itu makanya konflik ini menggambarkan kehidupan, perilaku, sikap manusia. Makanya yang namanya wayang itu barang miring, artinya memberikan cerminan bagi kehidupan manusia. Oke. Terus ada lagi perang yang namanya Guntoroyono. Nah, Guntoroyono itu namanya Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca itu raksasa, gagah, besar, tinggi, dan sekti mandraguna. Karena saking sektinya, orang-orang itu nggak ada yang berani. Makanya dia nantang dewa. Ojo menemeng menurut dewa tak tantang. Nah kan munggah kekayangan ditantang. Nah setelah ditantang dewa itu kalah semua. Nah terus dewa minta tolong dengan namanya Begawan Ciptoning. Begawan Ciptoning itu yang jadi adalah Arjuna. Minta Arjuna itu sedang mendito, dia bertapa menjadi pendito, namanya Begawan Ciptoning. Nah setelah itu plekencang warga ada ikit, kalau Begawan Ciptoning dijalui suruh mengundurkan Niwata Kawaca. Yang raksasa. Yang raksasa itu akhirnya kalah. Nah, masalah yang dia apa? Karena tadi merasa sombong, paling sok jago, adigang, adigung, adiguno, adik-adik. Makanya biasanya kan itu kok, kalau sekarang apa ya? Dik-dik cuma ada ngeng, apa beli terjadi kan? Terus apa? Kayak sensitif. Nah, kan sensitif sekali, merasa ini suruh tantang, terus nantang, akhirnya ya masih ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Iya, betul. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya perang Bharatayuddha. Ya, Bharatayuddha itu keluarga, itu perang saudara. Ya, diriwayatkan bahwa perang Bharatayuddha itu antara Kurawa dan Pandhawa. Kurawa jumlahnya 100, Pandhawa itu cuma jumlahnya 5. Nah, perang ini juga untuk menyaring ketemuan. Pada prinsipnya permasalahan yang muncul adalah rebutan warisan. Karena yang namanya Abiyasa itu punya anak yang namanya Destarasta dan Pandu Dewanata itu. Oh, jadi kayak simbahnya. Ya, Pandu Dewanata itu yang punya hak atas negara Astina itu. Kemudian si Destarasta itu kakaknya itu tidak punya hak. Kenapa? Karena dia buta. Mosok raja buta.
Oh dia buta. Iya, karena Dasta itu buta. Nah akhirnya kan waktu itu Pandu Dewonoto jadi raja, tapi karena kesalahannya itu membunuh Kijang itu akhirnya dia dijadikan terbunuh dan meninggal. Kijang apa Pak? Kijang, membunuh Kijang. Ketika dia punya itu karena permintaan istri yang kedua namanya Madrin. Pandu itu punya istri 2, Kunti punya anak Puntadewa, Werkudara dan Janaka atau Arjuna. Dengan Dewi Madrin punya anak 2, Nakula dan Sadewa. Yang kembar itu. Ya kembar itu. Setelah itu akhirnya meninggal. Setelah meninggal kan Pandhawa masih kecil-kecil. Dititipin ke kakaknya tadi. Besok dengan pesan, besok kalau anak-anakku Pandhawa sudah besar, tolong negara ini diberikan kepadanya. Awalnya siap, tapi lama-kelamaan ya merasa karena enak, nyaman, jadi raja. Akhirnya kan berusaha bagaimana caranya aku bisa menyingkirkan Pandhawa. Jangan sampai Pandhawa itu nanti mencari atau meminta itu warisan. Wah, sifatnya Allah. Iya, jahat karena apa? Karena harta tadi. Akhirnya Pandhawa dibuang. Di Mekah ketika tidak ada Pandhawa Dadu, itu Pandhawa dibuang ke hutan dengan harapan dipangan hewan buas. Karena itu ternyata ketika Pandhawa itu babat alas Amarta itu merentani. Nah kebetulan itu artinya apa? Babat alas itu menebangi hutan untuk dijadikan kerajaan. Karena dia di hutan, aku harus membangun ibarat gawe omah lah di dalam hutan itu. Tapi dia dibuangnya tuh sesama saudaranya apa? Iya, bersama berlima itu. Berlima itu. Dengan ibunya namanya Ibu Kunti itu, Kunti Talibroto itu. Siapa Pandu Dewonoto? Ya, Pandu Dewonoto, kemudian Werkudara, Arjuna dan kembar itu Satlukarsawa sama ibunya itu dibuang ke hutan. Karena ibunya kan menjadi saksi kalau ini adalah hak warisnya Amarta. Nah, ketika Pandhawa itu babat alas itu tadi, itu kan hutan itu tadi ternyata berdekatan dengan negara Pringgondani. Di Pringgondani itu setelah Prabu Tremboko itu kan dipimpin oleh Arimbo. Arimbo itu punya kakak namanya Arimbi. Nah, Arimbi ini cross check, kok aku krungu ono wong ngetoki hutan iki sapa parane. Begitu melihat Werkudara kan orangnya gagah gede dhuwur. Nah, ini gambarnya ya. Saya buat gambarnya. Gagah gede dhuwur. Dia tuh merogong pohon-pohon itu dengan tangan kosong. Waduh, orang kok hebat. Akhirnya kepencut. Setelah kepencut, tapi karena yang namanya keturunan Prabu Tremboko itu kan raseksi. Ya, tapi yang namanya Arimbi itu raseksi. Nah, wajahnya seperti ini. Ya Werkudara nggak mau. Ini Arimbi Pak? Ya itu Arimbi, aslinya. Kayak seperti buto ya? Iya, karena dia raksisi. Tremboko juga raksisi. Nah, ketika itu karena saking tulusnya dia minta tolong ibunya Dewi Kunti. Ibu Kunti, "Nduk Cahayu, nek pancen kowe tresna tenanan, tak bantu." Kata-kata Nduk Cahayu akhirnya dia berubah menjadi wanita yang cantik. Nah, seperti ini. Jadi dia yang semula jadi buta jadi yang ya, cantik gitu. Melihat ini akhirnya Werkudara, wah nek iki aku gelem ngono. Nek cantik akhirnya terjadi pernikahan. Tapi Werkudaranya sendiri tahu nggak kalau Arimbi sebelumnya jadi buta? Tahu, tadi udah ketemu kan duyak-uyak. Bucin lah kalau sekarang ya. Oh iya. Nah, bucin. Tapi Werkudara kan aku nggak mau. Ngono kamu rupamu ngono jelek bedeni. Oke. Nah, itu yang nanti akan kita bahas dengan tokoh yang satu ini. Nah, jadi intinya perang Bharatayuddha itu adalah perang untuk menyaring kebenaran. Karena siapa yang salah mesti seleh. Ya, orang yang bersalah itu mbok piye caranya suatu saat pasti akan terungkap siapa yang benar, siapa. Dan di perang Bharatayuddha ini orang 5 tadi Puntadewa itu bisa, Puntadewa, Werkudara, Janaka dibantu oleh anak buahnya itu ternyata bisa mengalahkan orang yang 100 jumlahnya. Sebelum terjadi perang Bharatayuddha berbagai macam cara itu dilakukan oleh Duryudana, Raja di Astina itu bagaimana caranya agar Pandhawa itu mati sebelum perang Bharatayuddha. Tapi karena kebenaran maka selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Kalau dalam pewayangan dilindungi oleh dewa. Tapi itu pada waktu perang itu kan ada Kurawa kan cacahe 100 ya. Ya itu. Nah, yang Pandhawa kan ada 5. Ya. Itu tuh
perangnya masa 100 sama 5? Emang ya beneran Pak? Atau dibantu sama tokoh-tokoh lain gitu? Ya, dibantu dengan tokoh-tokoh lain. Cuman pas itu adegan Senopati ketika perang itu kan satu lawan satu. Iya. Tapi kadang-kadang Kurawa ini licik. Kadang-kadang malam-malam hari, padahal perjanjiannya malam hari dilarang menyerang. Kadang-kadang malam ini diserang. Nah itu, makanya itu nek iso Pandhawa ki lek mati. Tapi karena itu tadi sebuah kebenaran pasti akan menemukan caranya untuk bisa mengalahkan. Kalau patah Jawa apa namanya? Ya apa Pak? Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Itu artinya? Ya itu tadi. Oh yang tadi. Okay. Orang yang ini suatu saat itu akan kalah kok, yang namanya dengan kerendahan hati, orang yang jujur, yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang benar, dia akan kalah. Nah, makanya dalam pertempuran Baratayuda ini dimenangkan oleh orang yang benar, yaitu dari Trah Pandhawa. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari perang Baratayuda ini tuh berarti kayak si Pandhawa tuh menuntut hak dan keadilannya. Iya, betul. Karena itu tahu bahwa Pandhawa itu punya hak waris tentang kerajaan Hastinapura. Iya. Oh, kalau semisalkan ini Pandhawa sudah menang nih Pak. Lalu untuk yang jadi rajanya itu tetap Pandhudewanata atau siapa? Bukan, Pandhudewanata sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Nah, yang jadi raja pada waktu itu adalah Puntadewa. Oh, Puntadewa. Ya, Puntadewa, dan ketika itu Parikesit itu anaknya Abimanyu. Abimanyu itu anaknya Harjuna yang punya wahyu keraton. Yang berhak menjadi raja itu Parikesit itu. Karena dia masih bayi, maka sementara di Hastinapura itu dipimpin oleh itu Pandhudewanata. Puntadewa tadi. Ya. Jadi suatu saat nanti yang meneruskan jadi raja adalah Parikesit. Nanti lakoni jenenge Jumenengan Parikesit. Itu sudah jatuh pada cucunya Pandhawa. Tapi perang ini tuh beneran terjadi atau gimana sih Pak? Ya, kalau dalam cerita itu iya. Iya, beneran. Iya. Oh. Kayak sekali lagi ya saya ajarkan, kalau ini negara Ngastina itu di mana toh Pak? Nah, Iya. dalam kehidupannya ya, gitu. dalam hidup nyata itu nggak ada. Oh, nggak ada. Karena kan ya nama itu cuma bayangan hidup manusia. Jadi yang diambil bukan karena apa, tempat itu ono tenan, karakternya itu ono tenan, itu enggak. Cuma apa, bayangan atau karakter atau tokoh atau sikap itu bisa dijadikan untuk pedoman bagi kita selaku orang. Nek ngono ki mbok wong ki jangan serakah, jangan suka mempit. Nah, aja nyenengi bojone wong. Nah, kan wong sing legan wae, kok iso nyenengi bojone wong. Mulane kuwi. Oke. Ya tadi kan sebelumnya sudah Bapak spill tentang Werkudara dan si Arimbi ya. Itu kisah-kisahnya itu bagaimana Pak? Oke, akan saya ceritakan tentang ini tadi kata Mas siapa tadi? Makmur Pak. Mas Makmur itu pikiran Gatotkaca, mungkin ingin tahu lebih banyak. Siapa? Ya, Gatotkaca itu siapa? Oke, saya ceritakan ya. Gatotkaca itu nama kecilnya namanya Jabang Tutuka. Jabang Tutuka. Tapi kenapa gedenya Gatotkaca? Ya, yang namanya kan begini. Kalau di dalam pewayangan, ketika mereka memperoleh sesuatu, itu akan diberi nama. Dijadikan Kaca Negara, karena apa? Dia menjadi senopati. Jadi diberi seperti nama gelar. Nah, Gatotkaca, Jabang Tutuka, Gatotkaca. Nah, Gatotkaca itu diberikan oleh dewa. Ceritanya gini. Nah, ketika si Arimbi dengan Werkudara itu menikah, tadi yang ketemu di hutan Mertani tadi, sudah menikah. Gatotkaca lahir itu semuanya pada senang. Wah, anakku lahir, kata Werkudara. Akhirnya saking senengnya dilihat, wah, ternyata hari-harinya itu masih menempel. Menempel ya di perutnya itu. Iki kok ora iso. Akhirnya kan Werkudara berusaha dengan Werkudara kan punya kuku Pancanaka. Nah, ini kuku Pancanaka ini kuku Pancanaka. Nah, akhirnya dipotong dengan kuku Pancanaka. Ternyata enggak mempan. Edan, ora mempan. Janaka, tolong bantu. Akhirnya dipotong nganggo panah, enggak mempan. Pasopati enggak mempan. Kolonada enggak mempan. Kemudian Prabu Kresna itu datang. Coba tak ewang tak putus nganggo senjata cakra. Di senjata cakra malah muni ting.
ting lu kaget tembane teko yang buyutnya namanya Abiyasa. Saiki njaluk Pintasraya nang Kayangan Jonggring Saloka. Pintasraya Ya, Pintasraya itu minta bantuan. Minta bantuan kok bayi tali pusere atau ari-arine rasa dipotong ki teke napa. Akhirnya mengutuslah si Arjuna tadi. Arjuna berangkatlah Arjuna diikuti oleh Ponokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu menuju ke Kayangan. Ternyata di Kayangan Jonggring Saloka itu sedang ada serangan dari musuh namanya Nagapracana. Nagapracana itu dia ingin meminta widodari. Ning para dewa kalah semua. Loh, kok bisa kalah, Pak? Ya itu tadi karena kan itu Puruja itu raksasa. Tadi kearogan tadi ya, raksasa. Nah, setelah Arjuna datang ke sana, ketemu Bathara Guru dan Bathara Narada. Satu, nang kene iki ana pageblek nger. Saiki kowe enten ana njaba sik. Akhirnya digaduh apa Janaka Arjuna itu suruh tunggu di luar. Nah, setelah tunggu di luar, rembuk-rembuk antara Bathara Guru dan Bathara Narada itu dikasihlah namanya Kunta Dewandanu atau jenenge Senjata Kunta. Nah, senjata bentuknya itu seperti panah, tapi ada rangkanya. Nah, ketika itu si Suryatmaja atau Karna itu kan tahu loh, ana dewa ngedunke keris. Akhirnya dia ikut nimbrung. Karena dia anak Bathara Surya itu wajahnya cemerlang. Nah, Bathara Narada blereng. Akhirnya senjata Kunta Dewandanu tadi ngenake kleru. Yun pangapunten kuwi kula senes Arjuna kula Karna mlayu. Kleru iki. Nah, akhirnya Janaka wonten paring dawuh pikulun kleru kok ngenake. Mriku sir Karna tututana. Akhirnya ditututi. Ning dengan catatan dengan ngene ya. Iki Kayangan ge ana serangan saka musuh. Sok nek jabang bayi ki mau tali pusare wis putus, tulung gawa mrit dadi jago mungsuh si Nagapracana. Sendika akhirnya nguyak Karna. Pertempuran terjadi, diminta baik-baik nggak dikasihkan. Akhirnya perang, rebutan pusaka Kunta Dewandanu dengan Janaka deneng-eneng, akhirnya ucul. Patah. Nah, bukan patah, ucul dari rongkonya itu. Nah, seperti keris ini kan ada rangkanya. Nah, ternyata Arjuna itu dapat rangkanya. Si Karna dapat pusakanya itu. Karena sudah merasa paling ora tekate golek kerangka nang pasar klitian kok kan pikir ngono. Nek ming rangka kan ngopo ta ngono. Akhirnya tapi karena keyakinannya si Arjuna akhirnya jawab pulang. Setelah itu diserahkan kepada Werkudara, kakinya diputus. Ternyata putus. Dengan rangka senjata Kunta atau Dewandanu tadi. Wah, sakti. Iya. Ampun berarti Pak. Iya. Kudu ngatur senjata bukan. Iya, harus di. Tapi anehnya begitu ada yang diputus, rangka tadi masuk ke pusarnya. Waduh. Masuk ke pusarnya Gatotkaca itu. Maka nanti ketika Gatotkaca maju perang jadi Senopati, ini tak cuplek ya. Nanti kalau sudah dia besar, itu Pandhawa Ngastina itu nggak ada yang menang. Dia kalahnya hanya dengan senjata Kunta tadi. Saya masuk nih. Ya, karena tadi maka ada ibaratnya ada curiga mangjing rangka. Kudu diperke mudele, lung ngono kan Gatotkaca baru mati. Sepasang. Ya, karena itu sepasang tadi masuk perutnya. Nah, setelah itu Arjuna kelingan, oh ya, tadi dapat pesan kalau si Jabang Tutuko atau Gatotkaca sudah putus hari-hari diminta oleh dewa untuk ke Kayangan. Akhirnya dibawa ke sana. Nah, setelah dibawa ke sana, akhirnya dipertemukan dengan Nagapracana. Hei dewa wis kentekan wong, bayi abang kon ngadepi aku. Hei kelakon tak. Akhirnya Gatotkaca ayo tidak tadi bayi. Akhirnya mati Gatotkaca. Loh, setelah mati Dewa Narada tahu ambil sret cemplungke kawah Candra di muka bayi itu tadi. Iki kudune cate plung. Akhirnya gaman-gaman atau senjata atau apa ya, ada tumbak, ada keris, ada liguan, ada puara cemplungkan ke kawah Candra. Akhirnya dijenang, dijadikan jenang dan ternyata hidup. Maka Gatotkaca punya namanya otot kawat balung besi.
campuran. Iya tadi waktu kita itu kan dicemplungkan nang kawat dijenang dijelati akhirnya dindai kalau otote kawat balung besi. Makanya begitu kan maju meneh. Waktu maju meneh das Naga Pracuna tewas. Nah, Naga Pracuna ini punya anak namanya Dewa Pracuna. Pada suatu saat nanti nguji tuwuh lara wirang. Apa kuwi? Balas dendam. Oh, balas dendam. Biyen sing mateni bapak kuwi Gatotkaca. Mane nguji tuwuh lara wirang tadi akan balas ke Gatotkaca. Itu dalam cerita Antarja Mbalela utawa Gatotkaca Winisuda, anaknya si Naga Pracuna yang namanya Dewa Pracuna itu balas dendam. Akhirnya juga kalah oleh Gatotkaca. Singkat cerita, dewa-dewa mengucapkan banyak terima kasih setelah dibantu oleh Gatotkaca atau Jabatutaka tadi yang sudah membunuh dan menyingkirkan Prabu tadi Naga Pracuna. Kembalilah ke Amarta. Karena Gatotkaca ini sudah secara fisik sudah bagus karena punya otot kawat balung besi, terus dia ingin memperdalam ilmu kebatinan dengan namanya Resi Seta. Nah, Resi Seta itu gambarnya ini. Nah, ini Resi Seta. Seta itu dulu ceritanya terjadi ketika setnya Dewi Durgandini, tapi lain kali saya ceritakan. Nah, setelah itu berguru dengan itu, dengan Resi Seta itu, akhirnya dikasihkan gemblengan mental spiritual karena setelah fisik Gatotkaca sudah kuat. Nah, akhirnya suatu saat dia dan kakaknya yang namanya Antarja, adiknya yang namanya Antasena dan panjenengan Bencaki itu, karena aku punya keahlian, tak tularke ngajak prajurit Pandhawa untuk berlatih perang. Di mana? Di Tegal Kurusetra. Nah, setelah berlatih perang terdengarlah Prabu Duryudana, kok putra-putra Pandhawa do latihan perang ki arep opo? Akhirnya mengutus yang namanya Dursala. Ya, Dursala. Nah, Dursala. Nah, ini orangnya. Dursala itu anaknya Dursasana. Dursasana itu adiknya Duryudana. Nah, tulung Dursala buktekno apa bener bocah-bocah Ngamarta do latihan perang. Karena datangi membawa prajurit. Setelah terjadi itu, nah akhirnya apa? Ternyata bener, leren. Aku ora gelem leren. Nek ora gelem leren kok akhirnya perang antara putra-putra Ngamarta tadi dengan prajurit Ngastina. Prajurit Ngastina kalah. Akhirnya Dursala ini yang maju. Dursala ini ya dia punya aji namanya Aji Gineng atau Kumbala Geni. Nah, Gatotkaca kena Aji Gineng pas perang mati itu terlena. Gatotkaca kena hantaman Aji Gineng, akhirnya dia jatuh dan terluka parah. Aji Gineng itu bentuknya? Bentuknya seperti bola api. Oh, bola api. Ya bola api kalau gitu. Akhirnya kena. Akhirnya Gatotkaca terluka parah. Itu diambil oleh adiknya namanya Antasena. Nah, Antasena itu langsung dibawa lari. Antasena itu punya sungut. Karena dia kan ibunya kan urang ayu. Dia punya sungut, kan urang ya, ada sungutnya. Nah, sungut itu kalau diurut itu keluar airnya. Nah, keluar air ini dipoleskan ke tubuhnya Gatotkaca. Akhirnya sembuh. Kakang Dursala. Terus sik Kakang, sik. Pak nanti aku arep malah karo Kakang Dursala. Wah, cocok. Kowe iki dumungsamu, kae duwe aji kuwi. Wah, aku kudu piye? Saiki kowe meguru. Akhirnya balik lagi ke Resi Seta tadi. Nah, di sana cerita kalau tadi perang dengan Dursala kalah, minta aji namanya Aji Narantaka. Ya, dari kata Wanara Antaka. Tadi artinya? Yang artinya Wanara itu kera, Antaka itu mati. Jadi dia keras kaku seperti kera mati. Aji Narantaka. Iya. Yo, nek pancen kowe sanggup dadi muridku tak nehi. Ning syarate ana abot poso 40 dina 40 bengi. Kuat? Ya. Terus kowe kudu nggunakake aji iki kanggo menegakkan kebenaran. Jangan sembarangan cuma ampun ngene. Sanggup? Sanggup. Ayo sanggup. Nah, terus yang sing terakhir syaratnya
dalam waktu 40 dina aja magepokan karo wanita. Magepokan itu berhubungan. Oh, berhubungan. Mikir, waduh, kontra ngemori bojo 40 dina. Piye? Saguh apa ora? Sagah, akhirnya ngono. Sagah. Yo, akhirnya diberilah ajian itu. Singkat cerita, setelah lewat dari 40 hari, dia bisa menguasai namanya Aji Narantaka itu. Terus dia minta doa restu, pamit mau mencari yang namanya Dursala. Jadi berangkatlah Gatotkaca di tengah perjalanan ketemu namanya Sumpani, seorang wanita. Dia gandrung keyuyun, jatuh cinta, bucin karo jenengane Gatotkaca. Terus kowe sapa? Aku Dewi Sumpani, aku tresno paduka sinten? Aku Gatotkaca. Oh, Kang Mas panjenengan kula padosi ping badhe suwate kula. Wah, akhirnya kan ora kena. Aku gak arep nyambut gawe golek Dursala kok ana wong wedok ganggu kan gitu. Terus nguyah, so akhirnya Gatotkaca wis ide-ide kanggo njajal Aji Narantaka. Aku gelem ngepek bojo kowe nek kowe kuat nampani Aji Narantaka. Sing wong wedok gak pancen tresno, senajan to kepit dipateni ro sing ditresnani ya gelem. Kula sagah. Diantem nganggo Aji Narantaka, ternyata dia tidak mati. Lah, ternyata dia hebat, makanya langsung wah kowe tak antem Aji Narantaka ora apa ya aku netepi janjiku mau dipek bojo, akhirnya diambil istri. Setelah diambil istri, maka dia punya anak yang namanya Jaya Sumpena. Kenapa kok wayang Gatotkaca itu kayak istilahnya kalau di zaman-zaman manusia kayak gini tuh poligami? Ya, ketika apa? Karena mereka saling membantu. Seperti Janaka itu kan di situ kan banyak sekali. Karena ada keramaan Janaka sapa apa nek kowe iso kok tak nai anakku. Nah, Janaka mau iso ngundurke musuh akhirnya dikasih. Nah, akhirnya mau. Maka itu sebenarnya kalau nanti dikupas itu banyak sekali. Namanya kan ada Puntadewa, Werkudara, Puntadewa itu punya kitab namanya Jamus Kalimasada. Walaupun para sultan mengatakan bukan Jamus Kalimasada tapi 2 kalimat syahadat. Jadi Pandhawa 5 itu 5 adalah rukun Islam. Oh, rukun Islam. Ya, punya namanya Jamus Kalimasada dari kata 2 kalimat syahadat. Maka kalau dalam pertemuan apapun yang namanya anak yang kedua namanya Werkudara tadi, dia akan menjadi tulang punggung. Perang kemana saja dia akan maju duluan. Karena apa? As-sholatu ngimaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi Werkudara jadi tiang agama. Terus Al-Janah, Janaka. Janaka itu orang yang suka berpuasa. Sapa sing berpuasa itu orang widodari banyak sekali. Nakula Sadewa. Kalau ada permasalahan yang rumit, misalkan Puntadewa nggak bisa memutuskan, Werkudara nggak bisa memutuskan, Janaka itu yang namanya yang terakhir itu namanya Sadewa. Dia punya kelebihan yang melebihi kakak-kakaknya untuk sebagai penyempurna. Kalau dalam rukun Islam jadi haji itu. Jadi kalau itu dikupas itu nanti banyak tuntunan yang terkandung di dalam. Jadi bisa dilibatin ke keagamaan. Betul. Nah, singkat cerita, saya teruskan cerita tadi ya. Iya, boleh. So, Gatotkaca tadi setelah menikahi si Sumpani tadi dan punya anak Jaya Sumpena, dia melanjutkan mencari Dursala. Setelah ketemu Dursala perang. Nah, jadi diadu antara Aji Gineng sama Narantaka. Wah, terus suatu saat Dursala itu terlena, kena hantaman Aji Narantaka. Akhirnya dia hancur berkeping-keping. Dan Dursala meninggal. Nah, meninggalnya Dursala ini itu terdengar oleh orang tuanya yang namanya Dursasana. Dursasana langsung orang sekarang namanya depresi. Iya. Terus anakku mati, kaya wong edan anakku mati. Aku golek Gatotkaca tak pateni kowe nanti. Dadi ngolong itu golek Gatotkaca mergane mateni anak. Nah, oleh Baladewa dituntun, kowe milih anakmu mati munggah swarga apa milih anak kowe yang mateni Gatotkaca? Langsung oh nek ngoten kula kepengin anak kula munggah swarga, ora kudu golek Gatotkaca. Lah. Oh nggih, akhirnya golek dipertemukan dengan Prabu Rama. Prabu Kresna yang titisannya Prabu Rama itu. Akhirnya setelah itu diberikan nek ngoten sing penting anak kula
ditompo mboten teng neraka gampangane disiksa kubur. Nah, suatu saat Gatotkaca ini kan juga merasa piye-piyekno yang namanya Dursala adalah kakaknya. Karena anaknya pakdinya kan masih kakak. Maka dia juga mendoakan semoga arwah si Dursala ini bisa diampuni dan dimasukkan ke surga. Ternyata itu dikabulkan. Nah, cerita ini dikemas namanya Gatotkaca Suci. Nah, ketika itu merasa anaknya Dursala tadi merasa anak sudah masuk surga, maka dia mengaku anak dengan Gatotkaca, tidak jadi membunuh balas dendam karena sudah bisa memohonkan ampun pada anaknya. Oke, terus berkaitan dengan cerita-cerita pewayangan yang berkaitan dengan Gatotkaca itu banyak sekali cerita yang diangkat dari Gatotkaca lahir tadi. Itu kalau misalkan dipetakan bisa satu malam itu. Dari ketemunya Arimi Werkudara lahir sampai itu sampai ke membunuh si Drawapajuna. Kemudian nanti ada Gatotkaca Kendrogo, ada Gatotkaca Suci yang saya katakan tadi, ada Gatotkaca Gandrung dengan Perkiwa, ada Gatotkaca Gugur, banyak sekali, ada Gatotkaca Sungging ketika melawan Nilayaksa itu. Nah, begitulah ceritanya si Gatotkaca ini dengan Ajian Narantaka. Nah, Ajian Narantaka pada waktu diperoleh itu sing kuat nadai cuma dua, satu eyangnya tadi Resi Seta, dan yang dua si Sumpani tadi yang jadi istrinya tadi. Nah, kalau si Dursala jelas dihancur, dia kalah. Oh iya, kan tadi tentang kayak Dursala kan meninggal ya Pak. Itu tuh apakah di tokoh pewayangan tuh mengakui ada swarga sama neraka gitu? Ya, sekalian tadi karena yang namanya wayang adalah lambang perjalanan hidup manusia. Jadi kan karena orang itu kalau berbuat baik pasti ya akhirnya akan menerima sebuah balasan. Walaupun itu musuh, kalau didoakan dengan tulus dan ikhlas, itu insya Allah nanti yang namanya kejahatan seperti Dursala tadi yang sebenarnya di pihak musuh, tapi ternyata oleh para dewa dikasih surga. Jadi itu kan seperti saya kata di depan tadi, nama wayang itu adalah lambang kehidupan manusia. Suruh berbuat, makanya tadi wayang itu ada tontonan sekaligus tuntunan. Iya, tuntunan. Di samping tontonan juga ada nilai-nilai yang termuat di dalam pementasan lewat sebuah alur cerita yang dikemas oleh seorang dalang. Ya, gimana? Bapak mau kasih pesan atau kesan gitu? Ya, sebentar Pak, saya mau ngomong dulu. Baik Bapak, terima kasih atas materi-materi yang sudah diberikan tentang perang-perang di pewayangan. Apakah ada kesan dan pesan untuk para siswa di SMA Negeri 1 Segan atau untuk Sobat Singepods nih, atau terkhususnya kepada umum gitu? Oke, terima kasih. Pesan saya pada para pemirsa, para siswa sekalian, para sahabat Singepod ya, Singepod. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa cintailah budaya kita, wayang. Ya, karena wayang ini adalah nilai budaya yang adiluhung. UNESCO pun sudah mengakui sebagai warisan budaya ya. Nah, karena kita lestarikan, karena di sana itu banyak nilai-nilai yang bisa kita teladani, ada tokoh-tokoh yang pantas kita contoh, sehingga apa yang dipentaskan dalam sebuah pewayangan itu nanti bisa diambil hikmahnya. Oh iya, bisa saya tambahkan ya. Ketika sebuah cerita Pakliran itu selesai, maka ada namanya wayang golek. Wayang golek. Wayang golek terbuat dari kayu itu. Bentuknya bagaimana? Kayu, seperti dengan kayu itu. Ya. Artinya itu artinya golek ono intisari dari kegiatan atau cerita pewayangan. Tulis dalang itu. Jadi pesannya itu. Mungkin sing ono becik ketitik, Allah ketara. Sopo salah mesti selek. Nah, dengan demikian nilai-nilai yang adiluhung ini bisa kita pertahankan sehingga nanti anak cucu kita bisa tahu, jangan sampai hilang lah dari dari wilayah kita ya. Terutama para generasi muda, untuk ya himbauan saya untuk bisa lebih mencintai budaya milik kita. Ya, terima kasih.
Nah, dari pesan dan kesan dari Bapak Sunaryo ini, semoga Sobat Singepods yang menonton dan mendengarkan materi perbincangan pada episode kali ini bisa tertarik nih. Siapa tahu nih dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Segan bisa menjadi seorang dalang nih loh Pak. Ya, semoga ya, Ya, kita selalu semoga. berharap. Ya. Oke. Oh ya, ini sebelum diakhiri kita makan dulu Pak. Oke, terima kasih. Boleh dimakan dulu yuk. Baik Sobat Singepods, tak terasa kita sudah lama berbincang-bincang tentang materi kisah pewayangan bersama Bapak narasumber kita, Bapak Sunaryo. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan manfaat ilmu bagi kita, dan semoga ada siswa-siswi SMA Negeri 1 Segan nih yang tertarik untuk menjadi seorang dalang. Amin. Amin. Oke. Oh ya, Pak, sebelum kita tutup, kita tagline dulu ya, Pak. Singepods, temukan perspektif baru bersama Singepods. Saya Lucia Rajeng Anastiti sebagai host pada episode yang ke-10 kali ini bersama Bapak Sunaryo sebagai narasumber dalam kisah-kisah pewayangan yang ke episode ke-10 ini. Semoga Sobat Singepods selalu setia menonton nih di Singepods episode selanjutnya ya. Tunggu episode selanjutnya yang menarik ya. Dadah.